Nah, Mbak Nindya ini jualan sayur tapi online. Emang untung Mbak kayak gitu Mbak? Bisa 2 kali lipatnya Hah? Mas Ian. Serius? Masih Sayur bisa 2 kali lipat? bisa. Tapi selama ini aman karena marginnya kan untuk sayur di atas 50%. Di atas 50% ya? Bahkan ada yang 100% kan. Kemarin ini omset 200 itu nggak pakai iklan. Nggak pakai iklan? Calon member ada yang cuma ibu rumah tangga atau gaptek untuk media sosial, itu nggak Oke. perlu khawatir. Menurut Mbak Nindya bisa dapat berapa tuh sebulan dari program setelah tembus 50? 10 juta ke atas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mbak Nindya? Alhamdulillah Mbak sehat. Nindya apa Nidya? Nidya. Nidya, oke. Soalnya kesalahan biasanya Nindya. Iya, kurang N gitu loh Mbak. Ganjel, Nidya. Harusnya kan Nindya gitu normalnya ya. Tapi oke lah. Mbak Nidya ini seorang pebisnis online yang unik. Nah teman-teman dari Surabaya. Ya. Bener ya, aku waktu itu main ke rukonya, wah itu aku pengalaman apa kan ngikutin oh dia ngambil Sampai ke barangnya pasar. sampai ke pasar. Wah luar biasa ini sama mas suaminya ya, luar biasa berdua naik motor waktu itu tahun berapa Mbak itu ya aku kesana itu ya? 3 tahun yang lalu kayaknya. Masa 2000 berapa ya? 21, 22 apa 20 ya? Setelah corona ya. Setelah corona lah tua udah lupa tahun berapa. Lupa. Cuman keren nih Mbak Nindya ini, nggak tahu gimana ceritanya kok waktu itu bisa dapat sayur. Nah Mbak Nindya ini jualan sayur tapi online. Nanti aku jelasin deh, konsepnya unik banget. Dan aku karena aku udah kesana, udah lihat sendiri kondisinya, itu kok bisa ini Mbak apa namanya ya, jualan sayur tuh kita Mbak dulu Mbak lali aku Mbak. Apanya? Kok bisa jualan sayur? Oh, itu karena orang tua kan sebelumnya jualan sayur. Nah, terus habis itu ada corona, orang kan pasti nggak berani ke pasar. Nah, di situ saya mulai masuk. Oh, ternyata ketika ini saya masukkan di Shopee itu bisa pakai instan. Pakai instan kurir. Pakai instan kurir menjangkau di Daerah sekitar Surabaya. Toktil. Bukan, Surabaya, Gresik, Sidoarjo itu bisa. Instan kurir. Oh, Masih gitu. bisa. Oh, berarti target marketnya cuma di kota-kota itu aja Ya, sampai sekarang. sampai sekarang. Itu Sekarang itu nambah Sidoarjo, Surabaya, Gresik. wow, instan kurir tuh. Instan kurir. Emang sampainya berapa lama itu kalau ngirim sayur? Kalau untuk instan kurir biasanya kita batasin. Jadi ketika dia order sebelum jam 9 pagi, kita kirim di hari yang sama di pagi itu juga. Oh, di pagi itu juga. Oke. Terus sekarang kalau dia order di atas jam 9 itu. jam 9 itu kita kirim sore. Oh, sore. Sekarang ada tambahan lagi, kita kirim sore. Oh, gitu. Oke. Nah, ini kita ngobrol nih. Dulu kan aku di ruko ya. Waktu itu di ruko itu bukan rumah ya? Bukan Bukan ruko. rumah. Ya, rumahnya dekat dari situ. Dekat ya. Nah, ruko waktu itu ya lumayan lah itu ada macam-macam sayuran tuh. Jahe kalau nggak salah ya. Kunir. Benar. Terus apa lagi tuh? Temulawak, terus Oke. habis itu aneka sayur, ikan segar itu kan juga ada. Semuanya itu ngambil di pasar ya waktu itu ya. Betul. Cuman waktu itu kan aku coba pengen lah ke pasar. Akhirnya dari rukonya Mbak Lydia itu pas kulakan tuh jam berapa Mbak ya kayak? Jam 11 malam. 11 malam ya? Ikut ke pasar tuh sama Mbak Lydia sama suami naik motor ya kan. Nah, terus naik motor ya kan. Terus jenengan bawa Naik di atasnya. Iya, ada suaminya nyetir motor terus belakangnya itu apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu ronjot. Ranjang. Ranjang. Nah, ranjangan tuh Mbak Lydia naik di atasnya gitu. Wah, ini suami istri yang luar biasa ini. Oh, ini keren banget. Nah, itu diambil dari pasar pagi ya itu ya. Pasar pagi, pasar malam itu dibawa ke rumah. Nah, itu aku tuh masih belum ngerti waktu itu kulakan di pasar itu berapa banyak, apakah nanti kita nggak takut nggak laku di hari itu atau gimana konsepnya? Jadi konsepnya kalau misalkan dia order sebelum jam 9, itu kan bisa kita list dulu. Oh, Perkiraan apa nih, Oke. terus sayur yang sekiranya awet itu apa. Oke. Terus memang kalau ada perlakuan sayur khusus seperti kayak yang gampang layu kayak kangkung, bayam, itu kita sudah siapkan pendingin. oh ada masih. Jadi kita packaging dulu terus kita masukkan pendingin. Nah, itu awet sampai sore. Oke. Packagingnya tuh apa sih Mbak? Biar bentuk apa sih lupa aku. Jadi masing-masing ya, kayak
Kalau kayak kangkung itu seperti plastik. Cuman kalau kayak tomat, manisa itu styrofoam terus di wrap. Oh, oke. Kayak gitu. Kayak Indomaret gitu ya. Ya, hampir sama kalau kita beli di supermarket besar. Cuman konsepnya kita harga pasar. Harga pasar. Jadi kalau kita beli di Indomaret atau di supermarket besar kan harganya lebih mahal. Cuman kalau kita beli di tradisional, cuman di packaging seperti di supermarket, otomatis harganya kita kan juga bisa bersaing. Tapi harga kita masih di bawahnya supermarket. Emang untung Mbak kayak gitu Mbak? Bisa 2 kali lipatnya Masian. Serius? Masih. Sayur bisa 2 kali lipat? Bisa. Serius Mbak? Setauku ya, tapi nggak ngerti kan aku bukan pemain sayur kan. Pasar pagi itu ke pasar, aku misalnya aku di Salatiga kan ada pasar pagi nih. Pasar pagi sama tukang gerobak di desa-desa itu menurut Mbak, dan dia tuh untungnya kan kayaknya tipis deh kayaknya. Enggak ya, kayak misalkan aku ambil contoh kayak manisa, labu siam. Itu kalau di pasar pagi 1 kilo 4.000. Kalau di Shopee, aku 1 kilo bisa jual 20.000. 4.000 ke 20.000. Ya. Karena kita main kemasan, packaging. Terus target kita itu kan ibu pekerja atau yang dia konsepnya nggak mau belanja di pasar, dia cuman order di Shopee. Nanti kan asisten rumah tangganya dia kan lebih hemat waktu tanpa ke pasar. Jadi dia bisa menghandle pekerjaan yang lain. Dan bisa ngontrol kayak pengeluaran berapa. Karena kan kadang kalau kita kasih ke asisten dengan belanja uang segini, kita kan juga nggak tahu kan di pasar itu harganya berapa. Sedangkan kalau di Shopee majikannya sendiri yang order, jadi tahu habisnya berapa kayak gitu. Oh iya. Tapi kan ini Mbak, biasanya di kampung atau di bukan kampung tok ya, di perumahan-perumahan kan ada tukang sayur keliling. Ya. Itu kan harganya menurut Mbak Nidia itu pernah riset nggak? Pernah. Itu sama harga jualnya yang tadi 4.000 dijual 20.000 karena kalau di tukang keliling itu berapa? Kadang tergantung dari kayak wilayahnya juga ya. Cuman kalau saya di Surabaya itu kan memang targetnya menengah ke atas. Dan rata-rata mereka itu orang yang sibuk terus nggak sempet ke pasar, dan mereka kayak misalkan kalau di sayur kan orang lewat sayur kan biasanya hanya sayur aja. Sayur terus kayak temulawak kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau di saya itu udah lengkap, kayak misalkan ayam ukep udah jadi tinggal goreng. Oh gitu. Jadi udah setengah mateng. Udah nggak pakai dibumbu. Berarti Mbak Nidia yang ngolah itu atau ngambil pasar udah kayak gitu? Enggak. Jadi saya ngolah sendiri. Jadi memang ada effort khusus, tapi kan harganya bisa lebih tinggi. Masuk akal. Jadi kayak misalkan kayak ikan siap goreng. Jadi kayak mujair atau gurami. Nah, si customer ini tinggal goreng aja. Itu udah kita kasih kemasan. Sudah ada bumbunya. Sudah kita kemasan setengah beku, kita kirim. Jadi sampai rumahnya dia tinggal goreng, nggak perlu dicuci, nggak perlu diapa. Tinggal goreng aja kan. Biasanya kalau untuk ikan segar kan maunya yang anget, fresh ketika dimakan. Nah kalau kita jual mateng otomatis sampai orangnya kan udah dingin. Kita jual yang setengah mateng. Ya. Keren. Jadi gitu konsepnya. Berarti setiap hari masih ke pasar? Masih. Atau udah delegasi? Cuman sudah ada orangnya sendiri. Udah ada tim sendiri ya, yang ke pasar sendiri. Itu. Berarti udah ke pasar lagi dong? Udah enggak. Itu kan ke pasar kan banyak sayur, banyak aneka macam. Nah tadi cuman ada yang sampai nyari apa tadi namanya nelayan sendiri. Ya. Itu apa tuh tadi? Ikan asin. Itu harganya lebih murah lagi pasti. Jauh. Kok dapat nelayan dari mana? Ya kita cari itu keliling dulu, survei kayak gitu. Berarti ini tangan satunya udah, maksudnya gini. Tangan satu tuh maksudnya sayur ini udah mulai diriset juga atau baru ikan doang? Sudah jalan. Jadi kalau di toko saya itu kan gimana caranya toko saya itu lengkap dari A sampai Z, orang nggak perlu keluar. Jadi di dalam toko sekarang juga ada sembako. Ada sembako juga? Ada. Wah ini toko kelontongnya Shopee ya. Jadi istilahnya kayak warung Madura, cuman warung Madura kan nggak ada sayurnya. Betul. Kita sudah ada sayurnya dan itu juga dijual di online. Tapi memang targetnya itu sekitar yang instan kurir tadi ya. Ya. Heran kok pembeli kok mau ya, masih kan instan kurir kan ada ongkirnya juga kan? Kalau di Shopee kan ditanggung sama Shopee. Iya, free ongkir. Terus sekarang kalau misalkan dia udah di atas pembelian 50.000, pengiriman ke Sidoarjo misalkan ongkirnya kena 4, itu udah free dari Shopee. Oh gitu. Tapi kalau secara di sisi penjual itu ada potongan-potongan yang makin besar, ada pajak segala macam, itu tetap aman?
tetap aman. Karena untungnya gede ternyata ya. Kalau jualan kayak gini tuh kan orang nggak beli satu. Tapi ketika dia beli sembako, beli sayur, akhirnya beli ikan, akhirnya sekalian beli ikan asin, sekalian beli produk-produk yang lain kayak gitu. Nah itu kan main tuh udah berapa lama ya berarti ya? Udah berapa tahun ngitung nggak Mbak? Corona itu udah 6 tahunan 6 ya? tahun ya? Ya 5-6 tahunan lah. Itu semakin kesini itu banyak pemain juga ya nggak? Di Sangat kategori banyak. yang sama? Karena setelah dulu kan sempat podcast kan, podcast pertama. Setelah itu langsung banyak. Banyak yang niru. Banyak yang niru. Tapi nggak berpengaruh ke omset? Nggak berpengaruh. Serius Mbak? Pengaruh. Tambah sekarang kita udah ada produk baru yang seperti ikan asin itu kan. Apalagi itu ya. Nah ini podcast tayangin lagi, Nah, munculin itu. banyak pemain sayur lagi nih. Tapi nggak Rezeki apa-apa, kan Mbak. sudah ada yang ngatur ya, meskipun Rezeki, ini tingkat keikhlasannya sudah luar ada biasa. ininya sendiri-sendiri ya, rezeki itu sudah ada plottingnya sendiri-sendiri. Cuman Mbak, maksudnya untuk main sayur ini, kalau teman-teman yang lain kan ada yang main produknya itu ada fashion lah, ada kosmetik dan segala macamnya, herbal juga ada. Nah, perlakuan untuk mengoptimasi tokonya apakah sama? Apakah karena ini sayur ini ada beda? Kalau saya sendiri di sini benar-benar saya kan sebelumnya saya dulu kerja. Saya nggak paham apa itu marketplace. Jadi belajarnya dulu kan awal itu kan dari ikut pelatihan dulu bukan Bali Umul ya, masih yang nama awal DCM. Ya, DCM. Nah, di situ pelatihan akhirnya saya terapin. Saya jualan apa ya yang sekiranya orang itu butuh. Terus terjadilah ada corona, terus pemikiran saya, orang nggak berani ke pasar. Akhirnya ya udah. Jualan barang-barang yang aku ada di jualan pasar seperti itu, ya. itu. Dan sedangkan kalau misalkan aku jualan yang lain belum tentu aku paham produknya. Kalau kebutuhan dapur setidaknya kayak ibu rumah tangga seperti saya kan paham. Jadi misalkan sekiranya saya ke pasar ini mau belanja apa, berarti itu yang saya jual di Shopee. Oke, berarti dari pengalaman yang udah berapa tahun ini, jenengan harga pasaran masing-masing item itu paham semua. Harga pasaran, di pasar nih harganya rata-rata segini. Paham. Dan rata-rata meskipun ini ya, kadang kan orang tanya, loh harga sayur dan lainnya itu kan naik turun. Tapi selama ini aman karena marginnya kan untuk sayur di atas 50%. Di atas 50% ya? Bahkan ada yang 100% kan. 4.000 ke 20.000 20.000. 4 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat itu ya? Ya, kayak gitu. Cuman kayak iklan, Nggak pakai iklan. Nggak pakai iklan? Aku yang kemarin ini omset 200 itu 0 iklan. Serius? Kenapa nggak diiklanin sekalian? Nah itu aku takut tambah belum siap kapasitasnya. Karena kalau kita nggak maksimal sendiri, produknya kan juga kurang bagus sampai ke customer. Jadi kita ada limit. Konsepnya gini, kalau produk itu semakin limit, misalkan sehari kita jatah 10-20, orang kan akan penasaran, loh aku kemarin nggak dapet, akhirnya aku harus beli di hari ini. Akhirnya kayak sistemnya rebutan. Jadi kayak dia itu penasaran gitu loh. Oke, berarti dan itu live streaming. Ada live-nya juga di Shopee. Keren. Jadi kita benar-benar manfaatin semua fitur-fitur yang ada di Shopee. Oke. FO juga nggak berarti? Kalau untuk sekarang enggak. Oke, kalau kan tokonya udah jadi. Maksudnya awal dulu waktu bangun. Tapi ini aku udah bikin toko lagi, tapi untuk spesifik produk ikan kering, ikan asin. Khusus ya. Jadi toko itu khusus untuk ikan-ikan tok. Ya. Oke, itu FO nggak FO juga? FO pastinya. Nah iya berarti FO. Tetap FO ya? FO itu biasanya kan untuk awal menarik traffic. Ya betul. Terus ada ulasan. Terus harganya kita bikin harga paling murah. Di awal? Awal. Oke. Karena aku prinsipnya gini, untuk targetku ini kan produk yang menurutku setiap hari orang konsumsi. Ya, kalau fashion kan mungkin sebulan sekali. Kalau misalkan sembako kan pastinya orang setiap hari. Betul. Ketika kita ada satu produk yang kita tumbalin, artinya ngerti. kita nggak dapat untung. Artinya kita nggak rugi, kita yang juga nggak dapat untung. Nah di situ produknya yang kita booster. Oke. Dan kita live seakan-akan itu nge-war di live. Jadi seakan-akan ini limit ada sekitar 20 piece. Silakan ada transaksi. Dan itu pun aku nggak pakai host, cuman anak-anak yang packing. Paham aku. Jadi waktu kondisi making itu live-nya tuh ngarahnya ke orang-orang packing, cuman suaranya yang promosi itu nggak masalah sih. Malah itu semakin orang tuh kayak menarik. Psikolognya semakin cepat dia pengen beli karena kan takut kehabisan. Iya. Kayak gitu. Ngeri luar biasa ini. Nanti mau ekspansi kemana lagi nih? Ekspansi ke
apa tadi kan tadi udah nih ikan asin, udah dapat supplier, bukan supplier ya malah pelayar apa namanya? Penelayan malah pelayar. Nelayan. Nah berarti ini udah ada ngarah juga nih kayak sayur nyari petaninya, sayur A, sayur B, sayur C gitu ada arah ke sana juga. Ada. Oh iya, berarti Mbak Nidia udah tahu nih kebutuhan rata-rata manusia di Indonesia atau di Jawa ya. Rata-rata yang beli bukan orang Jawa loh. Oh bukan orang Jawa malah yang beli. Ikan asin itu rata-rata yang beli orang sekitar Kalimantan, Sumatera, Aceh. Yang tinggal di Surabaya? Enggak, alamat sana. Oh, dikirim. Malah yang sekitar Surabaya itu mungkin sekitar cuma 20-30%. Tapi kalau sayurnya di Surabaya? Kalau sayurnya itu kan kita pilah-pilah lagi. Sayur yang cepat basi kita hanya aktifkan untuk instan. Tapi kalau sayur itu ketika dia memang awet bisa dikirim dalam jangka waktu 4-5 hari, berarti dia bisa dikirim reguler. Oh, jadi memang nggak mau dipukul rata ya? Nggak bisa dipukul rata. Kita harus tahu karakteristik atau ketahanan dari si produk itu. Oke, wah ini makin hari makin berarti sampai membatasi orderan ya? Ya. Karena kapasitasnya. Sekarang masih di ruko itu atau udah pindah? Udah pindah. Jadi kita targetnya kan kalau memang ruko kemarin kan niatnya mau ngejar offline. Oh ngejar offline. Ternyata memang tenaganya nggak mampu. Akhirnya kita pindah ke rumah. Oh kontrak atau? Kontrak rumah. Kontrak rumah. Kontrak rumah kan kalau misalkan kita packing misalkan sehari di atas 200 pack kan kita butuh kapasitas ruangan yang lebih besar. Oh berarti itu rumah lebih besar ketimbang ruko yang kemarin tuh Mbak ya? Berarti kalau misal pengen dari 200 ke 1000 orderan ke 500 berarti belum siap sekarang? Belum. Masih menunggu kapasitas orangnya dulu. Benar. Mantap. Wih bisa nih kayaknya nih. Tapi kalau apa Mbak, aku tuh penasaran. Kan sayur kan banyak jenisnya. Ikan juga banyak jenisnya. Pernah ngelis nggak yang sering atau yang menjadi kebutuhan sehari-hari orang itu belanjanya rata-rata ini sama ini gitu loh. Nah, benar. Pernah ngelis itu? Pernah. Oh iya. Jadi setiap orang itu pasti akan belanja setiap hari itu ada yang gini. Konsepnya kalau orang yang beli di saya itu ada yang dia belanja 2 harian, ada yang belanja semingguan, ada yang belanja untuk 2 mingguan sama 1 bulanan. Oke. Kalau rata-rata yang 1 bulanan itu belanjanya bisa sampai 1 juta. Bulanan. Sekali belanja. Jadi kayak dia sayur, memang prepare-nya dia kan lebih banyak ya. Jadi misalkan cabai beli langsung 1 kilo, 1,5 kayak gitu. Lumayan juga ya. Itu berarti peran customer service juga penting. Sangat untuk penting follow sekali. up untuk repeat order selanjutnya. Betul, karena fokusnya kalau jualan seperti ini kan ini produk repeat kan. Ya. Setiap hari orang akan membutuhkan dan beli lagi kalau misalkan purna jual atau setelah pembelian kita masih bisa kasih pelayanan yang maksimal. Oke. Dalam artinya misalkan kita jual, ternyata sayurnya dalamnya ada uletnya. Nah, kita itu langsung ada customer yang memang siap di kemasan packaging ketika kita kirim ke customer itu ada nomor telepon pengaduan. Nomor WA. Ya, paham. Jadi setiap kali ada keluhan komplain, kalau untuk instan 3 kali 3 jam setelah barang diterima harus sudah komplain, itu bisa kita retur, kita ganti 100%. 100%, Cuman kalau yang reguler itu kan tetap sesuai prosedurnya Shopee. Oke. Nah, yang repeat order tuh berapa persen Mbak dari customer awal? Rata-rata masih 80% balik lagi. Cuman memang rebutan tadi sih ya. Ya, jadi memang customer baru, customer lama juga rebutan kan. Memang produknya kita ciptakan untuk terbatas, jadi limit. Jadi orang itu kalau misalkan banyak juga belum tentu habis kan. Jadi untuk lebih menarik lagi kita buat limit. Jadi sehari kita hanya jual untuk berapa. Selain itu kan untuk kualitas produk benar-benar kita jaga di situ. Jadi repeat ordernya itu bagus. Berarti modalnya banyak dong, karena kan ya harus kulakan dulu, ya kan. Harus nyetok barang lah, walaupun itu gulungannya agak cepet, karena kan sayur mungkin berapa hari, mungkin ada yang lama, tapi sebagian besar kan kayaknya cepet tuh putarannya. Berarti modalnya gede ya? Kalau untuk instan sendiri kan itu lebih cepet. Iya. Tidak perlu menunggu barang sampai, karena instan kan datang di hari itu juga. Jadi si customer ketika produk itu udah sampai, kita ada CS sendiri yang menanyakan apakah produk sudah diterima. Jika produk sudah diterima lebih dari 3 jam itu tidak bisa komplain. Tapi kalau sebelum 3 jam setelah barang diterima itu masih bisa komplain. Nah di situ kan nanti orang otomatis
terima pesanan, akhirnya uang kan udah Langsung cair. cair. Heeh. Tapi kalau ini Mbak, aku penasaran Mbak, untuk membangun toko dengan produk seunik ini gitu ya, maksudnya ini menurutku unik lah. Modalnya berapa Mbak ya? Misalnya kayak kan banyak item. Apakah perlu di evolve semua apa salah satu doang? Nggak perlu. Nggak perlu semua. Jadi kalau misalkan kita ada produk baru, yaitu tadi ada produk yang memang kita tumbalin dan kita tadi ya. war di live. Oke, tapi sebelum di war itu di evo dulu. Produk yang Tetap ditumbalin di itu. FO dulu. Kalau nggak gitu kita buat bundling. Bundling. Jadi misalkan beli produk A, B, nanti gratisnya produk C, kan dia otomatis dapat ulasan Iya. dari produk si A dan si B tadi. FO itu seberapa banyak Mbak untuk produk kayak gini yang biar maksimal seperti apa yang Mbak Nidia rasakan sekarang ya? Dari awal nih, dari dulu kan bangun sayur, sekarang ada toko yang khusus untuk ikan asin gitu kan. Setiap FO itu sampai berapa ulasan, sampai berapa terjual gitu Mbak? Paling cuma 10-20. Hah? 10 terjual doang? Kenapa gak banyak? Ya kan nanti kalau semakin banyak kan modalnya semakin banyak. Oh, Jadi menyesuaikan. segmennya nggak itu. Jadi kalau untuk kayak ikan asin atau produk yang memang repeat ordernya tinggi, itu kan saya benar-benar manfaatin yang namanya fitur Shopee. Oke. Ada sekarang fitur Shopee itu yang namanya fitur harga termurah. Oke. Jadi kalau kita nyalain itu, produk kita akan naik di posisi pertama. Sama kompetitor ya. Jadi kita tembak, wah jadinya bocor ini. Waduh. Foto produk kita samain, Iya, foto iya, produk iya. kita Paham. samain, cuman kita ganti background atau kita kasih thumbnail yang lebih bagus. Iya. Harganya kita murahin. Oh. Terus kita paham. ikutin champion itu tadi, kita war di live. Di live ya. Oke. Akhirnya bisa naik tanpa iklan. Tuh tujuannya itu ya. Berarti untuk pemain apa ya? Ini sayur itu kan nggak bisa dropship ya berarti ya. Aku mau ngedropship sayur juga susah ya. Ya, Karena kan per daerah ya. benar, karena kan nanti titiknya harus sesuai dengan titik rumah saya. Betul. Tapi bisa nggak sih aku ngedropship titiknya? Aku minta tolong gimana settingin tokoku nih biar titiknya ke situ gitu. Bisa ada nggak sih dropship yang main ngambil dari produk Mbak Nidia? Dulu ada. Ketika Iya, tokonya iya, dia iya. udah jadi, dia akhirnya jadi kompetitor. Orang daerah itu juga, Surabaya juga. Orang Surabaya juga. Dropship ini, tapi udah buka dropship ya di Balai Udah, Mall ya. Dan itu member Balai Mall juga. Dan titiknya dia nggak jauh dari rumah. Oh iya tah. Beneran. Satu kelurahan, Satu kecamatan. satu kecamatan. Tapi yang namanya customer itu dia, kalau dia tipenya customer saya itu ketika dia udah puas, meskipun ada toko lain yang produknya hampir sama, harganya sama pun dia tetap akan kembali ke saya. Ya, karena udah kulino. Karena pasar saya targetnya kan juga ibu-ibu. Ketika dia sudah percaya, terus ibu-ibu kan gitu. Iya. Dikasih di catatan, Mbak nanti dikasih bonus tomat ya, Mbak nanti dikasih bonus ini. Nah itu yang sebagai kayak trigger tambahan, ya. Tambahan buat Mereka spesial customer kita. Jadi kita benar-benar Iya. selalu ada buat semua kebutuhan mereka. Mbak aku tolong cariin ini ya, itu di chat kayak gitu. Paham. Mbak, tapi kalau aku misal nih nggak di Surabaya ya misalnya, aku di kota mana lah, Kayaknya ini mau jadi kompetitor ini. pengen seperti hati Mbak Nidia, pengen seperti itu dengan pola-pola yang tadi udah diceritakan. Aku tuh perlu modal berapa ya Mbak? 50 juta nyampe nggak? Tergantung omsetnya ya. Kalau saya Oke. sendiri di Shopee itu kan, misalkan kalau untuk ikan asin aja kan 200. Mungkin kalau sama sayur itu sekitar, kalau aku gabung sih paling sekitar 250-an lah. 250. 250. 250 Itu apa? 250 juta. Gede juga ya. Tapi kalau misal dimulai dari 50 juta atau 10 juta gitu masuk akal nggak sih main kayak gini? Aku tuh cuma punya modal 20-30 juta gitu. Masih bisa kan, Masih bisa. karena instan itu gulungannya cepet. Oh, jadi ya seadanya ya berarti Iya. ya. Dan kita kan juga nggak perlu stok terlalu banyak. Kita hanya stok produk yang dipesan customer di hari itu. Oh, berarti kalau kapasitas modal kita udah cukup, udah habis ya matiin aja stoknya. Bisa. Oke. Ayo modal 1 juta juga bisa dong. Bisa. Bisa cuman ya pirotok gitu paling ya. Iya. Dan mungkin kalau modal dikit ya customer nggak puas kali ya, karena kan pilihannya mungkin terbatas. Oke, sip lah kalau gitu, mantap. Harusnya ini ya teman-teman harus banyak ilmu lah yang bisa didapat kalau mau main jadi kompetitornya Mbak Nidia. Sekarang juga udah banyak banget di Banyak Shopee. ya. Oh, udah banyak banget ya, nggak kayak dulu ya. Marah petaninya sendiri yang live. Hah? Pertanyaan diri di live. Beneran Waduh. di Shopee.
Luar Mungkin biasa. gara-gara podcast dulu ya, mungkin dia terinspirasi. Ini tayang lagi ya, kedua versi yang baru lagi tayang lagi, makin banyak lagi nanti. Mbak Nidia kan juga mentor nih di Baleo Mall. Secara keilmuan kan udah berapa lama tuh main di Shopee? Main TikTok juga nggak sih di Sayur ini atau cuma Shopee tok? TikTok main, cuman kemarin itu sembako sebelum ada regulasi dari pemerintah. Kalau dulu kan kalau kita jual di TikTok, kita jual di Shopee kayak minyak goreng, itu kan ada potongan voucher sampai 15.000. Sedangkan setelah ada regulasi sekitar 1,5 tahun yang lalu, itu kan harganya tidak boleh ikut voucher apapun di Shopee. Jadi harganya harus sama seperti pasar tradisional. Nah dulu itu sempat dulu itu di Shopee ketika kita live streaming dalam satu sesi live itu terjual sampai 6.000. 6.000 piece minyak goreng. Tapi sekarang nggak boleh, harus sama ya harganya. Tapi dengan regulasi yang sekarang masih oke nggak main seperti tadi ya, seperti produk-produk dia di di TikTok? Masih oke. Untuk ikan asin juga masih di TikTok. Wah, mantap. Jadi Shopee juga, TikTok juga. Ya. Oke. Nah sekarang nih Mbak, ini moga-moga lah ini cerita ini jadi inspirasi lagi buat teman-teman dan manfaatnya banyak. Cuman aku mau tanya Mbak, ini kan Mbak Nidia jadi mentor juga di Baleo Mall ya. Kemarin sempat ngajarin banyak orang segala macam itu. Berarti secara strategi atau cara berpikir untuk berjualan di online itu ngajarin di Shopee, ngajarin orang-orang walaupun produknya umum macam-macam. Itu bisa Mbak? Bisa. Jadi gini, teman-teman jangan fokus untuk yang berpikiran untuk yang waduh nanti saya cuma ibu rumah tangga, misalkan nih calon member ada yang cuma ibu rumah tangga atau gaptek untuk media sosial, itu nggak perlu khawatir karena di Baleo Mall sendiri kan selain ada mentor yang bimbing juga sebenarnya ilmu dari kayak marketplace sendiri itu kan sebenarnya dasarnya kan kita hanya memanfaatkan fitur yang sudah ada. Betul. Sebenarnya kita main organik pun seperti saya tanpa iklan pun sebenarnya bisa. Tapi FO. Nah ya. Kan kita bisa maksimalin misalkan FO itu hanya untuk mengangkat ratingnya aja. Betul. Mengangkat rating sama untuk traffic masuk. Ketika itu sudah kebentuk polanya, kita naikkan untuk live streaming. Karena kebanyakan orang kan memang dropship bisa live streaming, sebenarnya kan bisa. Tinggal beli produknya aja di live stream. Tinggal beli sampelnya aja kita live streaming pun bisa. Siap. Kayak gitu. Nah, jadi dan apalagi sekarang nih teman-teman, kalau ini video tayangnya harusnya udah launching nih program baru Baleo Mall, yaitu Baleo Mall Affiliate ya Mbak ya. Baleo Mall Affiliate itu kita tujukan bagi teman-teman yang mungkin pengen main dropship cuman nggak ada modal yang banyak, misal mau FO nggak bisa, mau ngiklan nggak bisa gitu kan. Nah, kita sediakan Baleo Mall Affiliate untuk menunjang kalian nyari modal dulu. Nah jadi kalau kalian udah masuk Baleo Mall atau pengen masuk Baleo Mall nggak punya modal yang besar, main dulu di affiliate Baleo Mall. Paling aku bilang tuh butuh modal 100-300 ribu doang ya Mbak ya, untuk kita ngiklan di Facebook, untuk nyari member dengan link afiliasi teman-teman. Nah dengan cara-cara yang nanti udah kita ajarin, ada 2 cara. Yang pertama iklan Facebook, yang kedua adalah TikTok Clipper. Nah kalian gulung aja tuh iklan 300 ribu dapat 1 member, bonusnya 350 karena dapat 50% dari biaya pendaftaran, kan lumayan banget ya. Lumayan. Dan itu bisa cair besoknya Mbak. Jadi kan bisa sekarang modal iklan bisa dapat member langsung cair kan duitnya. Putar lagi iklan. Semakin gede modalnya akhirnya. Iya, nah itu kalau udah modalnya gede ya terserah lah, mau main dropship kan udah punya modal. Jadi, atau lanjut ya terserah. Tapi goalsnya teman-teman, kalau kalian mau main affiliate, goalsnya adalah 50 member aja. Fokus, entah cepat atau lambat, kalau bisa cepet sih, cari 50 member secepat-cepatnya. Karena kalau kalian udah tembus 50 member, itu ada privilege khusus ya, ada program privilege khusus orang-orang yang udah tembus 50 member tadi. Nah nanti kalau kalian udah tembus 50, kita undang tuh ke kantor, kita ngobrol. Kayak tadi kan Mbak, kita ngobrol banyak hal bla 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 bla. Nah kita jelasin semuanya. Nah menurut jenengan tadi, program privilege ini itu gimana? Setelah Mbak Nidia denger nih, yang seperti yang dijelasin tadi menurut saya sangat potensial sekali untuk booming untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan untuk yang seperti kita ibu rumah tangga atau yang gaptek atau apa, itu sangat mudah sekali karena kan pakai affiliate tadi. Pakai affiliate, konten untuk iklannya udah kita sediakan. Sudah disiapkan bank konten juga kayak gitu kan. LP udah sediakan, CS-nya juga udah ada kita cover. Tinggal iklan tok gitu kan. Nah Mbak, kalau udah tembus nih 50, tadi kan udah programnya udah tak ceritain nih untuk privilege-nya. Menurut Mbak Nidia, seorang Mbak Nidia nih, gampangnya lah
gampangnya itu menurut Mbak Nidia bisa dapat berapa tuh sebulan dari program setelah tembus 50? Kalau sudah sampai target ya, Iya. target itu 10 juta ke atas. 10 juta ke atas menurut Mbak Nidia. Kenapa? Karena dari penghasilannya dapat affiliate tadi kan udah kelihatan 50%. Ya. Nah, kalau pengen bergabung langsung aja deh. Ini yang di deskripsi ada linknya, kalian klik aja atau nanti aku taruh nomornya Mbak Nidia di bawah. Boleh. Gak apa-apa ya. Nanti biar kalian bisa konsultasi dan diarahkan sama Mbak Nidia. Ya untuk gimana nih langkahnya, aku harus ngapain, harus mempelajari yang mana, fokus yang mana dulu biar terukur nih teman-teman. Gitu Mbak. Siap. Ya. Insya Allah nanti kalau kalian ngikutin arahannya nyampe pasti. Gitu. Insya Allah pasti. Oke ya, nanti kita arahkan bareng-bareng Mbak ya. Siap. Oke, kalau gitu thank you banget Mbak Nidia. Moga-moga ini sangat bermanfaat banget buat saya, buat teman-teman juga, dan insya Allah ini ya banyak yang buka sayur nanti. Banyak jadi kompetitor. Tapi insya Allah rezeki tadi Mbak ya. Insya Allah. Ini Mbak Nidia ikhlasnya keren banget. Sekali lagi terima kasih Mbak Ya, sharing-sharingnya makasih, dan udah datang. Sudah dan diundang ke sini. sama-sama. Dan terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.